Halo, gue Nanda Omes. Jangan lupa nonton video ini karena akan ada hadiah Astra Pay masing-masing Rp200.000. Jangan lupa subscribe juga YouTube channel Satu Indonesia. Saya bilang ke istri saya liatin ini. Nih, saya mau ngerubah mobil buat jadi mobil yang bisa dipakai sama orang ini. Karena kita akan menjemput pasien berikutnya, pas nyampe ke rumahnya, kondisinya sudah meninggal dunia. Dimarahin istri atau dimarahin mertua? Dimarahin mertua. Suami-suami takut istri nih kayaknya Kak Omes. Halo semuanya, apa kabar? Ketemu lagi di acara yang paling kalian tunggu-tunggu. Siapa lagi kalau bukan kami? Karena apa? Karena kami adalah Podcast Mas. Jeng jeng jet. Wah. Salah nih Kak Omes, salah banget nih. Kita bukan lagi di channel Podcast Mas nih sekarang. Ini lagi di channelnya Satu Indonesia. Nah, tapi boleh juga sih Kak Omes kalau misalnya nanti ada kesempatan, boleh nih Podcast Mas X Satu Indonesia. Nah, kira-kira kalau misalnya topik yang bisa dibicarain, yang bisa dibahas sama Satu Indonesia X Podcast Mas tuh apa ya Kak Omes kira-kira? Wah, banyak ya. Karena kami itu memang sangat cinta gitu tentang kolaborasi, bekerja sama. Karena apa sih? Karena kami itu kan cinta uang gitu ya. Enggak. Intinya sih ya seneng banget lah. Bisa banyak banget yang bisa kita bikin sama-sama. Apapun kerjasamanya kami siap kok. Kami kualitas nomor 1, harga bersaing kok. Siap Kak Omes, siap. Oke. Nah Kak Omes, sekarang nih gimana sih kabarnya Kak Omes sekarang ini? Alhamdulillah sehat, sekarang lagi begini aja, sibuk di kantor, sibuk ngurusin bisnis ala-ala startup gitulah. Kalau keluarga Kak Omes sendiri gimana nih? Umi, anak-anak di rumah. Waduh. Nah, aku denger juga nih dari angin yang bersemilir. Wow. Karena panggilan Umi Abi ini udah dari pas Kak Omes pacaran ya sama istri. So sweet banget ya. Ya, alhamdulillah. Memang kebetulan istri saya juga lagi nonton ini, mungkin dia juga tahu. Memang saya panggilannya Abi Umi dari zaman pacaran. Soalnya itu kan doa, gitu kan. Doanya terkabul, alhamdulillah. Alhamdulillah ya Allah. Nah, oke deh kayak gitu. Kak Omes sekarang nih kegiatannya lagi sibuk apa aja sih? Kalau sekarang sih ya seperti biasa syuting-syuting, masih kerja-kerja sebagai public figure lah gitu masih. Cuman sekarang banyak fokusnya itu lebih ke menjalankan perusahaan ya. Karena emang lagi bikin startup juga, terus ada bisnis-bisnis lain juga yang memang butuh konsentrasi penuh di masa-masa sekarang ini gitu. Jadi ya menyibukkan diri lah biar nggak stres di rumah. Iya. Tapi kalau podcast Mas sendiri masih jalan nih, Kak Omes? Ya masih jalan, bahkan kita kan mengembangkan jadi Podcast Mas Asia Network. Ya kita sedang membuat teknologi dan akuisisi talent-talent gitu dari podcaster di Indonesia dan di Southeast Asia. Gila sih, keren banget sih emang Kak Omes ini. Wah, nah, tapi ya Kak Omes, Chelsea jadi malu. Iya. Kak Omes. Nah, tapi ya Kak Omes di masa kayak gini tuh emang sebenarnya kan kita bikin panik ya di mana-mana, bikin parno, kita mau kemana-mana juga. Nah, sebenarnya tapi kita kan di satu sisi juga kita butuh untuk saling bantu ya. Nah, gimana sih kalau dari Kak Omes cara nge-spread positivity versi Kak Omes? Ya, kalau dari saya sih banyak yang bisa kita lakukan ya, terutama pekerjaan saya sebagai influencer or public figure gitu, mempunyai aset sosial media. Hal-hal yang paling sederhana itu saya bikin sama Imam Darto sama istri saya Diana Yulestari. Kita bikin gerakan tuh selama masa sekarang ini bareng sama istri sama Imam Darto. Kita bagi-bagi tugas, jadi sosial media kita digunakan untuk meringankan sedikit beban teman-teman. Karena tahu banget gimana susahnya cari tabung oksigen, gimana susahnya donor darah untuk pasien yang terkena masa sekarang ini gitu kan. Jadi saya bagian nge-repost tabung oksigen, ngasih tahu di mana posisi tabung oksigen terdekat dan lain sebagainya. Terus istri saya sama Darto bagian donor darah. Mereka ngasih tahu di mana teman-teman bisa cari donor darah, bahkan ternyata dengan followers kita yang
lumayan dengan nyebarin gitu aja banyak banget impact-nya. Banyak banget di direct message kita yang, Bang akhirnya dapet nih. Ini di Bekasi, tiba-tiba ada yang nge-repost, ada orang Bekasi juga, saya punya tabung oksigen gak kepake bekas ayah saya, gitu-gitu sih. Jadi menurut saya mungkin itu salah satu hal kecil, hanya pakai jempol, dan kuota yang nggak begitu mahal harusnya untuk posting seperti itu, tapi menurut saya impact-nya luar biasa. Setuju banget sih sama yang Kak Omes tadi bilang, kita tuh kalau misalnya mau membantu tuh langsung aja, nggak usah nunggu dari skala besar dulu. Kita kalau misalnya ngebantu, bisa banget nih dari hal-hal kecil yang bisa kita bantu. Itu adalah semuanya dari keinginan kita nih untuk membantu orang. Nah, Kak Omes dengar-dengar nih katanya Kak Omes udah pernah positif 2 kali ya, udah sarjana, udah master nih sekarang. Iya nih, saya nyusulin istri saya nih, istri saya juga positif 2 kali, jadi 2 deh anaknya. Kalau saya jadi 2 kali deh boncosnya. Tapi Kak Omes, ya waktu, ya badan gitu kan. Kak Omes 2 kali Kenapa? positif itu ada gejalanya atau gimana tuh Kak Omes? Ya, kalau yang pertama waktu itu OTG, orang tanpa gejala. Walaupun waktu itu sih ngerasanya lemes aja sih badannya, cuman nggak ada gejala-gejala lain. Penciuman masih oke, cuman ya tetap isoman selama 2 minggu. Nah kalau yang kedua kalinya, itu yang pertama bulan Desember 2020. Nah di 2021, di bulan Maret, pas 3 bulan dari pertama OTG, saya kena lagi, tapi ada gejalanya. Mungkin kategorinya ringan ya, jadi penciuman hilang, terus sakit kepala, ya badan lemes, flu, batuk, sakit nelen gitu. Ada demamnya tapi nggak tinggi ya, cuman sumeng aja. Tapi waktu itu harus sampai dirawat di rumah sakit karena memang ada kondisi kesehatan saya yang memang harus dicek terus kondisinya, jadi harus ditangani oleh tenaga kesehatan gitu. Jadi waktu itu sih alhamdulillah di hari ke-8 juga udah bisa keluar karena bosan juga ya di rumah sakit. Akhirnya bisa isolasi mandiri di rumah, dan pas di hari ke-14 selama yang OTG juga pas 14 hari di swab PCR, alhamdulillah hasilnya langsung negatif gitu. Oke, berarti Kak Omes dirawat di rumah sakit itu yang positif kedua ya Kak Omes ya. Nah, Yap. itu katanya sampai berpisah ya sama istrinya lagi di Surabaya, terus anaknya lagi pada di Bandung ya Kak Omes ya? Ya, jadi waktu itu istri saya di Surabaya karena harus menemani orang tua kami untuk penyembuhan kesehatan karena waktu itu kemoterapi. Jadi harus ditemenin, apalagi waktu itu masa pandemi kan. Jadi yang nemenin di rumah sakit aja harus swab PCR dan nggak boleh keluar sama sekali. Gitu. Jadi benar-benar istri saya nemenin mama, terus anak-anak ya kita titipin di neneknya di Bandung. Dan saya diisolasi di rumah sakit di Jakarta. Oke. Gitu. Nah, waktu Kak Omes dirawat di rumah sakit yang positif kedua kalinya itu, Kak Omes susah nggak sih nyari kamar di rumah sakit? Alhamdulillahnya sih waktu itu kan masih bulan Maret, jadi belum masuk tuh si varian Delta. Jadi kondisinya mungkin tidak sesulit waktu bulan Juni-Juli ya, ketika masa itu bener-bener lagi chaos banget. Jadi alhamdulillahnya waktu itu penanganannya cukup cepat, dapat kamarnya juga alhamdulillah nyaman dan juga cukup cepat. Jadi dibantu juga oleh teman-teman. Kebetulan dokter saya juga emang saya biasa diperiksa oleh beliau. Jadi alhamdulillah semuanya berjalan lancar. Berarti Kak Omes tidak mendapatkan kesusahan ya, alhamdulillahnya untuk rumah sakit itu sendiri. Nah berarti Kak Omes nih pas banget ya 2 minggu positif yang pertama, terus yang kedua lagi 2 minggu lagi gitu ya? Ya, pas 2 minggu. Nah oke, tapi aku salut sih sama Kak Omes. Kak Omes tuh bisa dari kondisi Kak Omes yang udah Kak Omes rasain sendiri tentang kondisi saat ini, Kak Omes tuh pengen nih ngebantuin orang lain juga. Nah aku dengar-dengar katanya Kak Omes bikin mobil pribadi ya Kak Omes rubah menjadi ambulan nih. Gimana sih Kak Omes ceritanya? Katanya dengar-dengar terinspirasi dari postingan orang yang susah nyari ambulan ya? Jadi awalnya di hari itu ada satu teman saya di Bandung, dia keliling waktu zaman yang varian Delta itu yang lagi susah banget, dia keliling Bandung pakai mobil Niaga, which is belakangnya kosong aja gitu. Terus papanya kebetulan lagi stroke, sekarang mendiang almarhum ya.
Dia keliling Bandung nyari rumah sakit pakai tabung oksigen 6 kilo, terus pakai kasur lipat gitu di belakang. Dan saya ngeliatin gimana perjuangan teman saya itu dari sore sampai besok paginya, dari siang bahkan sampai besok paginya nggak dapat kamar sama sekali. Dan saya ngeliat gimana dia update, nunggu di rumah sakit ini berapa jam, nunggu di rumah sakit ini berapa jam gitu. Terus pas besok paginya lagi bangun tidur tuh emang lagi ngecek kan, biasa nge-repost tabung oksigen kayak gitu, nge-repost apa ada donor darah segala macam. Ada satu mention ke saya yang masuk yang intinya adalah dia mention banyak teman-teman juga ya, teman-teman public figure, isinya siapapun di antara mas mbak sekalian kalau memang punya kendaraan yang bisa dipakai untuk jadi mobil ambulans, saya siap jadi drivernya, dia bilang gitu. Dan waktu itu kayak kebetulan saya punya satu kendaraan yang memang saya gunakan sebagai ya ibaratnya apa ya, mobil gaul lah, karena sebetulnya basicnya itu kan camper van. Biasanya saya pakai itu buat camping gitu, dan memang udah di set up belakangnya ada kursi, bangku, bantal segala macam, karpet, memang buat mobil-mobil nongkrong gitu kan. Kayaknya saya bisa, dan itu mobil-mobil besar. Kayaknya waktu itu langsung gak panjang lebar, saya bilang ke istri saya liatin ini, nih saya mau ngerubah mobil buat jadi mobil yang bisa dipakai sama orang ini. Gimana? Saya bilang. Terus istri saya bilang, ya udah, ayo kerjain. Langsung saya balas DM-nya, Mas, minta nomor kontak, saya mau menghubungi. Saya bilang gitu. Terus dia kasih nomornya, saya telepon, Mas benar mau jadi relawan untuk jadi driver? Iya Mas, saya punya mobil, saya akan siapkan mobilnya, saya akan siapkan semuanya, nanti saya akan hubungi lagi ketika semuanya sudah siap. Bilang gitu. Jadi hari itu langsung aja nyiapin mobilnya, saya teleponin teman-teman modifikator ya, yang biasa emang custom mobil dan lain sebagainya. Terus saya cari teman-teman yang memang ngerti tentang alkes gitu, saya riset juga. Di hari itu langsung persyaratan bikin ambulans apa, terus saya telepon dokter saya juga yang teman saya juga di Wisma Atlet, seperti apa sih kalau kita bikin kendaraan yang digunakan untuk mengantarkan pasien COVID gitu-gitu. Dan yang saya lupa satu, dia itu si relawan ini namanya Daf Manopo, dia yang bilang bahwa Mas, saya tuh khawatir sesimpel nganterin orang buat PCR, karena tuh orang PCR kalau nggak punya kendaraan, naik ojek online kasihan tukang ojeknya, naik mobil online kasihan supirnya, terus dia harus gimana? Dia hanya sesimpel ingin swab, entah antigen, dan kalau positif ternyata gimana? Nah itu spiritnya sih dari situ pertama kali bikin mobil darurat, Pak Dodi. Oke, nah kalau Mas waktu ngubah mobil pribadi lah ya istilahnya ke mobil ambulan itu tuh apa aja sih yang perlu disiapin, apa aja yang perlu dibeli kayak, atau ada konsultasi ke siapa aja sih tentang pembuatan si mobil ambulan ini? Yes, jadi kebetulan saya orangnya so asik. Asik. Jadi memang semua yang saya lakukan harus well prepared, harus jelas peraturannya, harus mengikuti semua standarisasi. Saya telepon 3 dokter teman-teman saya tanya standarisasi ambulans itu seperti apa, sampai akhirnya saya tidak menggunakan kata ambulans. Karena ambulans itu ada persyaratan-persyaratan khusus, di dalamnya harus ada nakes yang profesional, driver ambulans pun itu harus mempunyai lisensi tersendiri, makanya waktu itu kami bilangnya mobil darurat. Gitu, mobil darurat, itu yang pertama. Terus saya telepon teman saya yang custom mobil, saya minta standarisasi mobil ambulans ya, basicnya karoserinya seperti apa, ukurannya seperti apa. Terus alat kesehatan yang ada di dalam mobil darurat itu harus ada apa standarisasinya gitu. Saya bikin riset dulu, bahkan untuk perizinan saya juga bikin riset apa sih yang harus dilakukan perizinan untuk sebuah mobil kendaraan darurat atau ambulans. Saya riset, saya juga minta bantuan ke teman-teman saya langsung kontak Rifat Sungkar, karena dia di Ikatan Motor Indonesia,
dia membantu saya untuk mengurus perizinan, seperti apa, jalurnya kemana. Jadi betul-betul semuanya saya siapkan dulu gitu. Termasuk saya mencatat berapa harga bikin karoserinya, berapa pasang lampunya, berapa harga alkesnya, di mana beli tandu, di mana beli kursi roda, di mana beli tabung. Jadi saya bikin data semuanya sampai rupiahnya berapa. Karena waktu itu tujuannya yang saya lakukan berikutnya adalah multiply mobil ini. Jadi saya bisa bikin, orang lain pun bisa bikin ketika punya mobil nganggur di rumah dengan persyaratan tertentu. Alhamdulillah, jadi saya kasih tuh semuanya, nih standarisasinya, SOP-nya begini. Termasuk juga SOP untuk si mobil darurat itu gitu. Tapi keren banget sih ya Kak Omes, banyak banget nih juga yang terlibat dari pembuatan si mobil ambulans ini sendiri ya, sampai dokter, kemudian perizinan, research ya Kak Omes juga, segala macam. Nah Kak Omes ini tuh ada nggak sih pernah nyangka ini tuh bakalan bisa dipakai rame-rame kayak gini nih dan bisa berdampak banyak banget ya buat orang-orang? Itu sih hal yang paling luar biasa ya, karena niat pertama kita itu kan spontanitas saja. Ya Tuhan, Allah mempertemukan saya Allah membuat saya membaca DM itu dan langsung dilakukan saat itu. Ya penuh persiapan, walaupun harus kita percepat karena memang kondisinya lagi chaos banget waktu itu. Yang paling luar biasa sih itu sih, animo, respon teman-teman semua yang membantu. Banyak banget teman-teman yang ya strobo lampu itu gratis. Ketika saya bilang lagi bikin project ini, Bang, saya mau support ini. Custom mobil, bro, gue yang support ini. Ada alat kesehatan yang, Mas, saya boleh nyumbang ini nggak? Saya mau nyumbang APD, saya mau nyumbang masker, saya mau nyumbang ini, banyak banget. Bahkan relawan banyak banget. Bang, saya siap jadi relawan. Bang, boleh nggak? Bahkan ada satu orang waktu itu akhirnya dia yang, Mas, saya driver ambulans, saya punya lisensi, saya berpengalaman, saya siap membantu. Langsung saya telepon, Mas siap nih beneran, ini saya Omes gini, oke siap. Akhirnya kita ketemuan dan lain sebagainya. Dan yang paling luar biasa, banyak juga teman-teman yang membuat kendaraan yang sama. Gitu. Ada teman-teman saya di Bandung, ada 2 komunitas bikin 2 mobil. Ada teman-teman juga di Bekasi yang bikin 1 mobil. Ada teman-teman di Surabaya, ada 2 mobil membuat yang sama. Ada di Kudus, setahu saya sempat ngontak kita, saya kasih SOP-nya bikin juga. Di Bogor ada juga yang bikin sama. Saya kasih SOP-nya, standarisasi bikinnya seperti apa. Mungkin namanya beda-beda gitu. Tapi yang luar biasa itu sih, yang saya lihat itu hebatnya kita orang Indonesia sih. Aku juga sampai merinding udah sih, membantu. sampai dengar ceritanya Kak Omes. Ya, kalau udah namanya saling membantu tuh nggak ada kata dinanti-nanti, nggak ada kata takut, ayo gerak sama-sama gitu. Bahkan kita jadinya ada jaringan relawan yang bikin mobil-mobil dadakan itu. Jadi yang Bekasi, Bogor, Jakarta, kita jadinya koordinasi. Ada pasien nih di Jakarta Timur, kayaknya lebih dekat sama relawan Bekasi. Oke, tim relawan Bekasi yang jemput. Kita adanya di Depok, oke Jakarta Selatan kita lebih dekat, kita yang jemput. Jadi kita bisa koordinasi per hari, bisa mengantarkan 5-7 pasien gitu ketika waktu itu chaos. Yang luar biasa, kita kan selalu update ya Chelsea ya. Kita aja WA grup gimana kondisinya. Ada seneng, ada sedihnya. Seneng ketika bisa membantu, walaupun sedih ketika kita pernah ada satu pasien, karena kan kita tidak berdasarkan jarak, tapi berdasarkan pasien yang ngontak pertama kali gitu. Karena memang SOP-nya seperti itu yang kita bikin. Karena kita akan menjemput pasien berikutnya, pas nyampe ke rumahnya, kondisinya sudah meninggal dunia. Ada selang air, karena mungkin keluarganya ingin memberikan bantuan pernafasan, ya kan? Tapi karena kondisinya COVID, kalau dia langsung bersentuhan, itu dia bisa membahayakan keluarga yang lain. Dan itu ada banyak momen-momen seperti itulah, gitu. Jadi kalau ditanya perasaannya gimana,
bahagia sekaligus sedih sih. Gitu. Ternyata kayak masih, kita kayak nggak nyangka juga ya Kak Mas, kayak masih banyak di sekitar kita nih yang masih semangat saling bantu satu sama lain, bahu-membahu untuk ngebantu di situasi yang kayak gini gitu. Banyak banget Chelsea. Sekarang aja di tim mobil darurat Pak Dodi ini total ada 11 orang. Karena kita ada 2 armada yang digunakan. Bahkan mobil yang satu yang diurus oleh tim kita, mobil darurat Pak Dodi, itu orangnya sengaja beli mobil untuk dibikin jadi mobil darurat. Gitu. Jadi luar biasa deh pergerakan teman-teman kita ini, makanya saya salut sama semuanya dan ingin mengucapkan terima kasih. Wah emang keren banget nih ya, ternyata wujud nyata dari kolaborasi bisa banget menghasilkan semangat saling bantu yang mulai dari awalnya tuh nanya-nanya dokter sampai servis segala macam perizinan, itu kan prosesnya panjang banget ya. Nah itu sih aku salut banget sih bisa sampai sebegitunya loh untuk membantu orang lain. Nah berapa lama sih waktunya si mobil Pak Dodi ini bisa sampai jadi gitu Mas Ames? Mobil itu kurang lebih ya semingguan lah, seminggu 10 hari untuk bikin semuanya. Karena kan kondisinya mobilnya memang sudah di PMI Ride karena custom, udah ceper, pakai velg gaul gitu kan. Terus emang buat setelan nongkrong aja. Ngerubah lagi menjadi standar. Setelah dirubah standar kan kita harus ngecek kondisi mesin, kondisi AC dan lain sebagainya. Terus setelah itu juga kita karoserinya seperti apa dihitung dengan benar. Bahkan kemarin juga sudah dicek sama pihak Dirjen Perhubungan gitu. Jadi standarisasinya seperti apa terus kita perbaiki supaya sesuai standarisasi. Walaupun sebetulnya semua konsep mobil darurat Pak Dodi ini adalah sementara. Karena ini sebetulnya yang teman-teman di daerah juga kan, ini mobil mereka sehari-hari. Biasanya mobil yang mereka pakai untuk berniaga, untuk berdagang, bawa barang, nganterin barang. Cuman kan pandemi, PPKM. Jadi daripada nganggur di garasi, akhirnya mereka dengan rela hati merubah mobilnya menjadi mobil darurat gitu. Dan ya akhirnya nanti akan kembali lagi menjadi mobil yang digunakan sehari-hari. Jadi pembuatannya cukup cepat karena kebutuhannya juga nggak bisa ditunda-tunda. Wah berarti panjang juga nih ya proses dari pembuatan si mobil darurat Pak Dodi ini sendiri. Nah aku taunya sih udah langsung jadi aja nih, taunya kan banyak nih ya serangkaian dari proses pembuatannya, dari yang pertama awalnya cuman mention-mentionan doang nih di sosial media sampai sekarang udah ada bentuk nyatanya yaitu mobil darurat Pak Dodi itu sendiri. Nah mungkin teman-teman di sini juga pada penasaran kali ya Kak Omes ya, gimana sih caranya kita bisa menggunakan jasa si ambulans Pak Dodi ini. Nah itu tuh apakah dia akan berjalan sesuai dengan kuota setiap harinya atau ya udah jalan aja sesuai callingan? Ya pastinya kita setiap hari ya, dan alhamdulillah saya sih nggak bisa bilang fakta secara keseluruhan, tapi fakta di tim kita saat ini setelah PPKM jauh berangsur membaik menurut kita ya. Dulu setiap hari kita bisa 5-7 pasien. Sekarang bahkan bisa 1-2 hari nggak ada pasien sama sekali. Itu kan yang justru kita seneng kan, bahagia, berarti kebutuhan mobil darurat ini tidak setinggi dulu frekuensinya. Berarti rumah sakit juga mungkin sudah bisa digunakan ambulans resminya. Betul, kondisi kamarnya juga mungkin aman gitu. Jadi buat teman-teman semua, kalau bagaimana menghubungi mobil darurat Pak Dodi, kita ada sosial media Instagram @mobildaruratpakdodi. Di situ juga ada kontak senternya. Nanti juga kita ada formulir yang harus diisi secara online ketika harus mendaftarkan. Dan satu hal, mungkin tadi belum dibilang, karena kita bukan ambulans, kita mobil darurat, kita punya SOP sendiri. Kita tidak bisa membawa pasien kritis karena kami bukan ambulans dan tanpa nakes. Kita ada standar saturasi oksigen minimal, karena itu standarisasi yang dari dokter yang membawahi kita. Terus juga kondisinya pasien harus ditemani oleh wali pasien, karena
kita kan relawan gitu. Jadi itu standarisasi yang kita lakukan supaya justru menyelamatkan pasien. Oke, keren banget sih emang Kak Omes. Nah, tapi Kak Omes, aku tuh agak-agak kepo nih Kak Omes. Kenapa sih mobil darurat itu dinamain Pak Dodi? Ada cerita apa nih di balik nama Pak Dodi itu sendiri? Pak Dodi itu nama almarhum ayah saya, gitu. Walaupun ada singkatannya tuh Pak Dodi, ya biasalah kita seorang kreatif jadi disambung-sambungin gitu. Pak Dodi itu singkatan dari harapan, doa, dan dedikasi. Karena ya menurut saya, ya selama kita punya harapan dan kita berdoa, pasti semuanya akan diberikan jalan yang terbaik. Tinggal kita memberikan dedikasi, ya contohnya teman-teman relawan yang berani meninggalkan keluarganya, berhubungan langsung dengan pasien COVID. Menurut saya mereka orang-orang yang paling luar biasa justru. Dengan setiap hari loh, dari pagi sampai malam loh kalau ada pasien. Gerah banget loh Chelsea pakai hazmat itu. Iya, nggak bisa ke kamar mandi juga ya katanya Kak? Betul, susah. Nggak bisa sembarangan lepas masker, goggles. Makanya itu salah satu concern dari kami, tim mobil darurat Pak Dodi. Intinya kalau dari kita, gimana kita bisa nganterin orang sakit kalau kitanya sakit. Jadi yang diutamakan kesehatan para relawan. Gimana mereka harus rajin swab antigen, menjaga kondisi. Mobil harus selalu kita fogging per 2 hari. Gimana mereka harus mengganti hazmat. Hazmat pun ada level tersendiri, minimal level 3. Bahkan kita bisa menggunakan level 4 demi keamanan teman-teman relawan. Karena mereka juga punya anak istri di rumah yang mungkin mereka memisahkan diri secara tidurnya kan, tapi tetap bahkan ada satu relawan Chelsea, dia sampai demi jadi relawan, dia pindah kos-kosan. Karena dia merasa nggak nyaman, kasihan teman-teman kosannya ketika tahu dia jadi relawan harus pulang ke kos-kosan yang rame. Jadi dia cari kos-kosan yang memang jarang penghuni kos-kosannya dan dia sengaja pindah demi untuk jadi relawan. Jadi saya sih salut buat semua teman-teman relawan, mau mobil darurat Pak Dodi ataupun relawan di mobil-mobil darurat lainnya. Kita sebagai manusia bisa membantu sesama dengan apapun yang kita bisa gitu. Saya punya aset sosial media, saya bisa gunakan sebaik-baiknya, semudah menggerakkan jempol, merepost instastory orang, terbantu atau tidak, intinya kita tulus melakukannya gitu. Dan buat teman-teman semua saya selalu bilang di sosial media, aduh saya nggak bisa apa-apa Kak, aduh saya nggak pengen bantuin tapi nggak bisa Kak. Percaya deh teman-teman, kalau saya sih percaya dengan doa teman-teman aja, akhirnya mungkin itu yang menggerakkan saya untuk bikin mobil darurat Pak Dodi. Dengan doa teman-teman aja, mungkin banyak teman-teman yang lain juga tergerak untuk melakukan hal-hal yang lainnya, dalam bentuk lainnya untuk membantu sesama. Jadi jangan pernah bilang saya nggak bisa ngapa-ngapain. Doa dari teman-teman justru itu yang bikin relawan-relawan tetap sehat. Doa dari teman-teman mungkin yang membantu orang-orang yang sakit untuk bisa jadi sembuh. Jadi nggak ada istilah membantu dengan skala kemampuan orang kan berbeda-beda gitu. Aku setuju banget sih sama yang Kak Omes bilang tadi ya. Pokoknya kita tuh emang harus banget ya Kak Omes ngebantu apapun yang kita bisa, bahkan dari hal-hal kecil, dari apapun yang kita pengen bantu, yang bisa kita bantu. Nah, bahkan dari kata-kata aja tuh sebenarnya udah bisa sih ngebantu orang lain dengan mengucapkan kata-kata positif, kata-kata semangat untuk disebarkan kepada orang-orang. Bahkan juga bisa sampai ngasih bantuan jika kita mempunyai kemampuan untuk membantu orang lain gitu kan ya Kak Omes. Sama banget nih sama kampanye Astra, semangat saling bantu. Nah, caranya gimana nih teman-teman? Nah, kalian tuh bisa banget untuk membagikan informasi-informasi bantuan, informasi-informasi positif ke sekitar kalian. Karena dengan satu postingan itu bisa banget membantu teman-teman kalian yang lagi terdampak di situasi yang sulit seperti ini. Bener kan Kak Omes?
Bener banget Chelsea. Jadi karena satu postingan kalian ini teman-teman nanti akan dikonversikan oleh Astra menjadi satu paket bantuan semangat saling bantu yang nantinya akan didonasikan untuk masyarakat yang terdampak di masa seperti ini di Indonesia. Dan jangan lupa buat teman-teman semuanya sertakan hashtag semangat saling bantu. Jangan lupa juga untuk tag dan mention @1_Indonesia di feed Instagram, Twitter, TikTok, ya kan? Serta juga di Semangat Astra Terpadu di Facebook. Chelsea udah belum ikutan? Aku udah dong Kak Omes. Nah teman-teman di rumah itu bisa juga loh Kak Omes ikutan. Akan ada hadiah Astra Pay masing-masing Rp200.000. Caranya itu gampang banget nih, dengan sharing pengalaman kalian aja di kolom komentar. Nah itu nanti jangan lupa hashtagnya semangat saling bantu itu juga harus ada ya teman-teman semua. Nah Kak Omes, sebelum kita closing, kita main games dulu kali ya biar seru-seruan dikit nih. Oke. Ya nggak sih Kak Omes? Siap Chelsea lah, Kak Omes apa siap aja lah menerima buat tantangan kamu, Mas. dari aku? Siap menerima apapun dari kamu Mas, siap Chelsea. Oke, nah jadi Kak Omes, aku punya challenge nih buat Kak Omes. Nah Ya. nanti aku ngasih pertanyaan Kak Omes, tapi Kak Omes harus jawabnya cepet ya, nggak boleh mikir ya. Chill. Oke, kalau nggak jadi artis, Kak Omes jadi apa? Aduh, presiden. Oke, Wow, kalau misalnya lagi bete biasanya ngapain? kabur. Nah, kalau misalnya Kak Omes baru bangun nih, apa hal pertama yang Kak Omes lakuin? Lihat handphone, Dimarahin istri atau dimarahin mertua? dimarahin mertua. Suami-suami takut istri nih kayaknya Kak Omes. Ya sih, mendingan dimarahin mertua deh, istri lebih serem. Oke, touring atau syuting? Touring, Main film atau jadi host? main film. Waduh, kok gua host ya? Nah oke, thank you banget ya Kak Omes hari ini, baik banget nih insight-insight, pelajaran-pelajaran yang aku bisa dapat dari Kak Omes hari ini untuk memberikan bantuan, memberikan semangat dan menyebarkan positivity ke banyak orang. Nah, thank you banget nih Kak Omes udah bisa sharing, udah bisa membantu juga nih di situasi kayak gini. Pokoknya sehat selalu untuk Kak Omes dan Amin. untuk keluarga semuanya. Nah, pokoknya Amin, tetap terima semangat kasih. dan ditunggu nih Kak Omes gebrakan-gebrakan apa lagi sih yang bisa Kak Omes lakukan dan untuk membantu teman-teman kita yang lagi terdampak di situasi seperti ini. Thank you banget ya guys udah nonton video ini. Jangan lupa subscribe, like, komen di YouTube channel Satu Indonesia.